Jadi sudah banyak sistem informasi desa yang berkembang. Teknologi itu tidak hanya pendekatan alat, bukan hanya pendekatan alat, mas. Teknologi berupa alat itu tidak juga. Kalau berdasarkan kelayakan ini memang masih jauh dari cukup sebetulnya. Oke mas, kembali ke awal. Tadi Ya. kita ngomongin tata kelola pemerintahan. Ya. Tentang TTG tadi mas. Jadi sebenarnya TTG itu kalau di desa itu apa sih mas? Pengembangan teknologi tepat guna ya. Iya, kan kalau kita yang awam nggak tahu teknologi tepat guna itu bentuknya itu apa sebenarnya yang dilakukan desa itu selama ini yang sampean ikuti? Bentuknya kita ini pembangunan yang ada di desa itu tentu tidak bisa menolak perkembangan peradaban. Ketika peradaban teknologi ini sudah menginjak ke era digital, nah tentu dong kami juga harus menyesuaikan diri, kalau tidak ketinggalan kita. Nah kami menyesuaikan diri, nah kami mendorong agar desa juga Ada pendekatan teknologi juga dalam pembangunan. ya. Jadi sudah banyak sistem informasi desa yang berkembang, termasuk pelayanan digital juga ada. Jadi di salah satu desa di Jombang, waktu saya masih di Jombang dulu, ada muncul anjungan apa ya dulu namanya? Anjungan. Jadi warga desa datang, dia langsung ke anjungan, ke kayak ATM begitu. Kayak ATM itu. Iya. Terus dia memasukkan nick-nya dia, nomor induk kependudukan dia. Kemudian tujuannya apa, diketik butuh surat apa, sudah terprint, Sudah terlayani langsung. otomatis gitu. Jadi dia datang, ngetik nomor NIK, keperluannya apa, surat, kalau memang butuhnya surat pengantar SKCK misalkan, itu sudah muncul, suratnya sudah dibuatkan dan dimintakan tanda tangan. Tinggal mintakan tanda tangan. Sudah muncul, dibawa ke resepsinya itu untuk dimintakan tanda tangan petugasnya. Nah, ini inovasi-inovasi yang menurut saya positif, dan ini tidak mungkin kalau tidak ada dana desa untuk mengembangkan ini begitu. Nah, jadi di situ. Jadi kayak semacam ini ya apa? Pelayanan terpadu gitu ya. Ya, pelayanan terpadu. Jadi semua kan ada banyak urusan di masyarakat desa itu yang kadang juga melibatkan perangkat desa, Betul. ngurus surat gigi, ngurus surat. Ya, itu memotong alur. Kalau dulu kan kita harus datang, belum tentu ketemu kepala desanya, belum tentu ketemu perangkatnya. Nanti kita dengan anjungan cukup dilayani oleh satu orang, cukup, tidak harus antri juga di desa. Nah ini menurut saya adalah satu kemajuan yang sudah sangat luar biasa menurut kami. Nah itu inovasi di bidang pelayanan, inovasi TTG di bidang pelayanan. Nah masih banyak inovasi-inovasi lain yang, Tapi itu akhirnya direplikasi sama desa-desa lain di Jombang. ada yang berapa yang direplikasi. Di tahun 2017 sampai dengan 2000 sebelum pandemi itu 2020 sampai 2020 itu ada program lagi namanya program inovasi desa. Dulu ada program inovasi desa. Itu ditujukan untuk peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa. Oke. Programnya berbentuk mengambil inovasi dari desa satu untuk ditularkan ke desa lain. Penularannya melalui apa? Melalui bursa inovasi desa namanya waktu itu. Jadi prosesnya adalah sebelumnya desa ini wajib untuk menggali potensi atau inovasi yang sudah muncul di desa. Kemudian dibuatkan buku pembelajarannya. Pada satu waktu tertentu dimobilisasi oleh kabupaten untuk ditemukan dalam satu bursa namanya. Jadi bursa inovasi ini menampung sekian banyak inovasi yang muncul di desa-desa. Ditampilkan semua di situ. Desa diundang untuk melihat paparan itu, melihat apa Macam-macam inovasi yang ada. Potensi. Tinggal desa ini belanja inovasi, mencocokkan dengan karakteristik desanya dan mencocokkan dengan masalah yang ada di desanya. Jadi sharing knowledge gitu ya. Sharing knowledge. Nah, bursa itu menjadi titik temu antara pembeli dan
penjual istilahnya, kalau istilah ekonominya begitu, mempertemukan pemilik masalah dengan solusi. Nah, di bursa itu terjadi. Itu sebetulnya program yang sangat bagus waktu itu. Hanya lagi-lagi di desa responnya memang tidak terlalu baik. Program itu berhenti di tahun 2020. Selain karena ada pandemi juga karena responnya memang entah ya, desa itu ketika dikasih contoh yang kok responnya kurang. SDM kayaknya. Ya, ada masalah SDM juga. Ada masalah SDM. Ya bukan ini ya, tapi memang SDM. Betul. Bisa. Kan kita nggak bisa maksa kepala desa terus pinter kan. Iya. Nggak harus sih. Jadi dulu bagus sekali itu sebetulnya, kalau diteruskan pun sebetulnya bagus. Cuman setelah ada pandemi program itu tidak diteruskan, berhenti karena beberapa aktivitas juga dibatasi. Jadi, nah lagi pandemi itu juga ada manfaat dan analisis yang patut kita catat positif, man. Artinya di masa pandemi ketika orang terdampak kehilangan mata pencahariannya, dana desa juga kan hadir melalui ini program BLT-nya itu. Ya, bantuan langsung tunai. Nah, yang langsung bersumber dari dana desanya. Langsung bersumber dari dana desa, sekian persen bentuk BLT. Nah, saya tidak bisa bayangkan saat itu kalau sekian banyak sumber mata pencaharian yang harus berhenti pada saat pandemi itu, terus kalau kemudian tidak disuntik dengan BLT, saya tidak bisa membayangkan, Mas. Kota aja lumpuh, Mas, apalagi desa. Nah, itu makanya desa dengan pendapatan yang minim sekali harus berhenti pula. Nah, ini saya juga tidak bisa membayangkan kalau saat itu tidak ada dana desa. Karena meskipun warga desanya cuek aja dengan COVID, kan tetap di luar kan berhenti, nggak ada yang beli. Artinya daya beli masyarakat desa juga masih terjaga dengan adanya BLT. Nah, itu masa mau kita pungkiri? Iya betul. Tentu dana desa masih sangat bermanfaat di segala aspek, masih sangat bermanfaat desa. Bahwa ke depan karena berangkat dari evaluasi yang tidak buruk, tentu evaluasinya baik sehingga ke depan dan desa juga direncanakan akan ditambah, itu juga menurut saya memang layak untuk ditambah. Karena tapi kalau memang pemanfaatan teknologi tepat guna itu benar-benar membantu ya penyelenggaraan pembangunan, mengatasi masalah pembangunan di desa, itu kan lagi-lagi, Mas ya, urusan yang revisi undang-undang desa itu nggak disuarakan juga loh, Mas. Disuarakan oleh siapa maksudnya? Kepala desa yang ke Senayan. Karena saya membaca berita itu, gitu kan. Jadi saya itu kadang mikir, kenapa ya teman-teman, saya nggak tahu lah, saya nggak tahu ini urusannya kaitannya apalah, entah politik ke apalah, momen apa. Cuman kadang ketemu nggak 19 poinnya tuh. Saya pernah baca itu, apa ya? Oke lah, ini saya juga aktivis lah, pernah turun ke jalan. Memang di jalan itu kan pasti yang disuarakan kan yang apa isunya, yang gebuknya kenceng lah ya. Tapi setelah di parlemen, orang parlemennya itu poinnya nggak nyentuh itu. Dia nggak nyentuh tentang, udahlah, anggap aja infrastruktur selesai lah 9 tahun ini ya. Harusnya lah ya. Tinggal sedikit lah ya. Anggap aja tinggal sedikit. Tinggal mungkin dikhususkan ke daerah timur atau remote. Gimana dengan pengembangan ekonomi? Gimana ngentasin ekonomi, pasti ngomong kemiskinan. Gimana dengan ini tadi, sampai ngomong teknologi tepat guna. Karena saya pikir khusus teknologi tepat guna tadi itu kan sangat membantu. Menurut saya sangat membantu, karena bagi saya selama ini tuh apa ya, teknologi tepat guna itu hanya dipahami sebagai sesuatu yang dari offline di online kan. Jadi seakan-akan, saya nggak tahu nih benar atau enggak ya, seakan-akan desa membuat website, nah itu udah teknologi tepat guna. Tapi kalau Jombang tadi kan lumayan, Mas. Artinya membantu, memudahkan, memotong rantai birokrasi yang panjang itu ya, yang ngurusi surat-surat, apalah kan banyak urusan yang surat itu kan. Itu gak disuarakan, Mas. Ya gimana lagi, tapi pendapat desa juga, kalau tadi saya bilang kan, nggak seperti pendamping zaman dulu. Nilai tawar yang tidak terlalu baik bagi desa kadang juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Kalau
sedihnya kan di situ. Kalau soal inovasi lagi Mas, soal inovasi lagi, kalau boleh saya minta waktu 1 malam lagi, panjang begitu membahas Enggak apa-apa. inovasi-inovasi. sambil rokokan nggak apa gitu. Ada banyak Mas, inovasi. Pada salah satu contoh yang paling sederhana pada saat melakukan timbangan bayi di posyandu itu, ketika menghadapi masalah, seringkali bayi itu nangis pada saat ditimbang. Bayi nangis pada saat ditimbang, kan sering itu. Yes. Kemudian ada inovasi untuk merekayasa bagaimana bayi tidak nangis pada saat ditimbang. Di Mojokerto yang kemarin ada lomba DTG menang itu juga Digimoti namanya, digital mobil timbangan. Jadi timbangannya beras itu Mas, yang digital itu didesain, dikasih mobil yang kayak odong-odong itu. Yang di atasnya dipasang mobil kayak odong-odong begitu. Bayinya didudukkan, seneng dong bayinya, dan nangis dia. Ditimbang sehingga petugas posyandunya juga nimbangnya tenang dengan tepat, ininya bayi tidak nangis. Bahkan ada kecenderungan bayi tidak mau diangkat lagi. Waduh nggak Mas? Ada. Nah ini juga bentuk-bentuk inovasi yang mengatasi masalah-masalah yang ada di desa sederhana, tapi Iya, betul. ini layak untuk Sangat membantu. sangat membantu. Dan ada Modelnya ya kayak kalau di ini kayak mainan gitu ya. Jadi Iya. taruh di situ. ya ditaruh kemudian yang kalau timbangan model lama ditimbang Iya, digantung gitu ya. dia digantung kan nangis dia itu sering kali hampir semua bayinya menangis. Tapi ketika ada inovasi ini, bayi tidak menangis. Nah, satu masalah teratasi. Nah, ada banyak lagi inovasi-inovasi lainnya. Dan teknologi itu tidak hanya pendekatan alat, bukan hanya pendekatan alat, Mas. Teknologi berupa alat itu tidak juga. Teknologi juga ada teknologi pertanian misalkan. Pertanian bagaimana pola tanam, berjajar dan berjarak. Nah, pola tanamnya ini juga teknologi namanya. Ini juga teknologi, walaupun tidak berbentuk alat. Tapi berbentuk success story begitulah istilahnya. Bagaimana cara menanam agar hasil panennya melimpah. Ini juga teknologi. Kita bukukan, kita susun semacam katalog begitu untuk ditularkan ke desa yang lain. Nah, kami di sini yang saya maksud pengembangan teknologi tepat guna di sini. Kami membukukan, mendokumentasikan teknologi yang sudah muncul di desa, yang inovatornya asli dari desa, kami bukukan untuk kami tularkan ke desa yang lain. Nah, di sini spiritnya, sebetulnya. Kurang lebih begitu. Saya nyumat, Mas. Jadi memang itu kan salah satu tugas pendamping desa, Mas. Ya, itu salah satu tugas pendamping desa. Berat juga, Mas. Dia harus punya ide, mendrive. Ya harus sabar-sabar rela di desa. Ajak ngomong. Gitu tuh yang diajak ngomong siapanya, Mas? Ya warga desa dong, warga desa dulu. Warga desa dulu. Kelompok Komunitas. Kelompok yang ada di desa. Kelompok apa dulu yang kita dekati? Kelompok pertanian, ya kita harus mendrive mereka di kontek-kontek pertanian. Kelompok apa dulu? Kelompok pemudanya, Karang Taruna misalkan. Ya kami juga harus. Berarti itu yang dilakukan teman-teman apa tadi? Pendamping lokal desanya. Pendamping lokal desa. Mereka datang ke kelompok-kelompok lembaga-lembaga yang ada di desa itu. Ke Karang Taruna, ke Posyandu, ke. Berarti pendamping desa sama pendamping lokal desa yang dia tuh langsung bersentuhan sama masyarakat dan perangkat desa. Dia harus tahu banyak hal itu. Memahami loh paling. Ya minimal kalau tidak tahu banyak ya menemani diskusi lah. Kalau memang tidak semua pendamping kami punya kapasitas yang mumpuni, tidak semua PLT kami tidak punya kapasitas yang mumpuni. Ya terus gimana dong Mas kalau nggak punya apa semua? Ya minimal kan dia hadir untuk menemani desa diskusi. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan, maka PLT ini wajib meningkatkan komunikasinya ke level di atasnya, ke PD. Oh, karena tadi ada Desa dampingan saya ada masalah seperti ini. Iya. Nah, PD-nya yang menyelesaikan masalah. Kalau masalah tidak bisa selesai di level pendamping desa di level kecamatan, maka dinaikkan jenjangnya ke kami yang mendrive solusi tadi. Ya, kurang lebih begitu. Itu ada KPI-nya nggak? Kalau di swasta kan ada KPI-nya.
Kalau dia tidak nggak perform lah. Apa? KPI itu apa istilahnya? Key Performance Index. Ya, Ya. Key Performance Index. Ya. Apa ya? Kalau di swasta kan ada ininya Mas, apa? Ukurannya. Jadi ya ukuran dia itu bekerja, misalkan dia masuk absen, dia outputnya ini, dia bisa mendampingi ini, dia mengeluarkan produk ini. Ya, kami punya Itu ada evaluasinya. kami punya catatan-catatan itu kami punya. Enggak, maksudnya bukan catatan ya Mas, pendamping lokal desanya ya, karena yang bersentuhan kan di lokal desa kan, karena kalau di kecamatan sampai di kabupaten mungkin kalau saya nggak salah nangkep berarti dia apa sih ya, mengampu ya, kayak jadi walinya kan. Ini isunya begini, membantu menerjemahkan dari pusat karpe begini loh, isunya begini gitu kan. Ya kalau pendamping lokal desa yang di bawah itu sampean bilang ya ada 1-2 yang memang mereka ada kadang nggak paham. Nah, itu kalau itu ada evaluasi ya? Ya ada. Kami mengetahui dari laporan-laporan, dari laporan pendamping kecamatannya, pendamping desa yang ada di kecamatan. Kadang juga kami menerima laporan dari warga desa bahwa warga desa ini tidak merasakan Bermanfaatan apa ya pendamping. Jadi kenapa? Kami dekati, kami tanya. Nah itu disitulah kami kemudian melakukan IST, in-service training, bahwa kamu lemah di sisi ini sehingga harus kami upgrade. Itu tanggung jawab kami. Jadi evaluasi di level kami juga ada evaluasinya. Kalau memang sudah di drive beberapa kali tidak ada peningkatan, ya otomatis kami sanksi atau kami didik dulu atau kami bina dulu begitu. Bahaya Mas kalau pendamping lokal di Ya, bahaya. Dia tapi ada yang pernah diberhentikan. Ada. Ya karena dia tidak perform tadi ya. Ya satu karena tidak perform, tidak cukup kapasitas, kadang juga ada yang one prestasi, kami berhentikan. Gitu. Puas kami melakukan itu. One prestasi itu berarti menyalahgunakan. Ya, menyalahgunakan wewenang. Kan tidak boleh pendamping desa itu terus kemudian ikut menyelesaikan proses rapnya atau ikut melaksanakan pembangunan borong. Ada Mas, gitu. Jadi pendamping desa justru diturun di desa borong. Kami tahu, kami tindak, kami PHK. Karena tidak boleh pendamping desa ikut borong, ini kan tidak boleh, sudah menyalahi aturan. Kami pernah menemui itu dan kami berhentikan. Kami tidak perlu sebut ya karena. Berarti salah satu tugasnya juga ngawasin juga ya? Ya ngawasi. Yang tadi itu 5M tadi ya. Iya, mendampingi, mendorong, mencatat, mengadministrasikan dan melaporkan. Berarti di tingkatan level itu tadi ya. Di 5M ini juga tidak ada satupun yang sifatnya interventif ke desa. Kan posisinya parsial begitu, di samping-samping aja begitu. Kami mendampingi, kemudian mendorong tidak mampu ya kami catat. Kalau desa didorong ya tetap dengan kukuh, dengan dengan kenakalannya dia, ya sudah kami catat. Karena kami tidak punya wewenang untuk kemudian selain one prestasi, sebenarnya akar mas itu kan penyebabnya itu apa? Kan itu kan pasti ada awalnya kenapa jadi one prestasi. One prestasi itu bisa jadi desa laporan bahwa ini pendampingnya jarang ada di desa Mas ketika kami butuh. Nah, basis laporan ini kemudian kita olah, kita dalami, begitu kita klarifikasi ke level di atasnya, ke PD-nya. Kalau memang didapati iya, maka kami turunkan sanksi. Oke. Ya itu berarti kan memang dari dalam dirinya pendamping itu tadi. Atau jangan-jangan mereka memang kurang kesejahteraan ya? Kalau ngomong kesejahteraan ini sejak kan bisa jadi Mas ya, kejadian tahun yang lalu. Harusnya berat loh Mas, tadi sampai bilang dia harus paham ini gitu kan. Betul. Apalagi kalau sekarang berapa Mas? Satu pendamping di desa, pendamping lokal desa itu berapa desa? Lokal desa itu mengampu 3-4 desa. Nah, apalagi dia harus kelompoknya desa dengan kompleksnya masalah ya. Iya. Itu memang kalau berdasarkan kelayakan ini memang masih jauh dari cukup sebetulnya. Nah itu tadi nggak disuarakan juga Mas.
sama kepala desa, Mas. Di satu sisi tadi saya bilang ini pendamping ini datang ngeruweti, tapi mereka dilindungi undang-undang, mereka ada aturannya kan itu kan. Ini kan nggak disuarakan sama teman-teman ini, Mas. Jadi pendamping desa itu tidak berprinsip ekonomi. Kami berbuat ini harus dibayar sekian, tidak. Oh, enggak. Saya nggak ngomong situ, Mas. Enggak, tapi saya nggak ngomong situ. Tapi kan kalau orang bekerja itu kan kalau sampai batasan normalnya nggak terpenuhi kan ya tugas perannya gede tapi aduh. Sebetulnya kami tidak berani bicara ke sana. Tapi begini, Saya tadi maksa itu tadi. Sebenarnya ada masalah apa, Mas? saya sebetulnya tidak berani. Karena saya begini, sorry Mas, aku mau punya pandangan begini, Mas. Oke, mari kita. Ini nggak bisa disalahkan. Jadi nggak mungkin ada asap kalau awalnya nggak ada api, kan? Kan itu. Ini apanya ini? Ya kan. Sementara kita sepakat dong, mereka itu salah satu tools instrumen dalam implementasi undang-undang desa ini untuk sukses. Alasannya tentu kecukupan anggaran. Nah ya, Kecukupan anggaran APBN. benar. Itulah kenapa kemudian ada beberapa pendamping yang seringkali disebut double job. Kami menemukan beberapa yang punya job tambahan begitu. Tapi nggak apa-apa kan? Selama itu tidak bersumber dari satu anggaran yang sama, kami masih bisa mentolerir. Tapi ketika itu sumber anggaran yang sama-sama dari APBN, itu tentu tidak bisa kami tolerir. Kami panggil dan kami minta untuk memilih tetap di pendamping desa atau di profesi satunya. Contohnya, Tapi kalau dia di luar itu contohnya- di swasta nggak apa-apa berarti ya? Sampingannya. kalau sampingannya dia punya toko misalkan, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak. Kalau dalam sistem anggaran tidak double account, begitu istilahnya. Kalau dia kerja di swasta gitu? Kerja di swasta dengan waktu kerja yang ini misalkan punya waktu kerja yang tetap jam 8 sampai jam 5 misalkan ya tentu tidak bisa dong. Oh, terganggu. Kapan dia ke desa? Nah ini yang Terus solusinya apa dong, Mas? solusinya kita minta milih dong. Kita minta milih tetap di pendamping desa atau memilih profesi satunya. Yang kadang tidak bisa kita Siksa dong, Mas. Anggarannya gajinya terbatas, Mas. pendamping desa itu kadang ada yang dimotivasi oleh hobi juga. Iya. Pengabdi. Itulah kenapa sahabat saya di Situbondo itu menyebut, BLD itu betul-betul sedang membawa misi kenabian dia. Asli. Kalau saya yakin kalau di level kecamatan atau kabupaten mungkin beda, Mas. Masih masih bisa beda, katakanlah ya. Nah, Tapi ini kan langsung bersentuhan langsung, Mas. ya, Kalau sampean kan bertanggung jawab ke personnya kan? ya. Iya kan? Ini kalau sampean berpanjang waktu untuk ngomong soal ini, Mas. Oh, enggak apa-apa, kita berpanjang enggak apa-apa nih. Saya besok dipanggil ke pimpinan desa. Enggak lah, enggak. Tapi segini. Karena ini kan suara dari desa, Mas. Jadi sampean yang tahu permasalahan di ini Kalau di bawah nih. Kalau pertanyaannya kemudian sudah layak belum pendapatan yang diterima oleh pendamping lokal desa? Iya. Saya katakan memang belum. Ya belum lah ya memang ya. Tapi di sini saya juga ingin memunculkan bahwa luar biasanya tenaga pendamping Iya, kalau itu sepakat saya. dengan gaji yang masih Belum jauh, layak. masih belum layak, bukan jauh ya, masih mendekati lah ya. Karena besarannya kurang lebih 2 sampai 2,2 juta per bulan dengan mengampu 3 sampai 4 desa. Ini masih jauh dari layak dengan kompleksnya masalah yang ada di desa. Nah ini makanya sahabat saya dari Situbondo itu mengatakan betapa PLD itu membawa misi kenabian. Dia mengajak warga desa itu berbuat baik, mengajak pembangunan desa itu agar lebih menuju ke arah yang baik dengan gaji yang tidak terlalu besar, jauh dan layak. Kalau gajinya PLD segitu, kalau UMK, kalau kita pakai UMK ya, kalau UMK-nya di satu daerah itu masih di bawah mungkin masih masuk akal. Kalau yang di daerah-daerah Nanti diatur lah ya, bagaimana ini dikropin agar tidak hanya enggak apa, Pak. Ini kan suara. Kita tidak nyalakan satu atau dua. Ini kan suara dari ya namanya juga temanya kita ini suara dari desa nih. ya. Jadi memang harus nggak salah kan. Habis ini kan ganti periode nih. Kalau ini masih berlanjut, undang-undangnya masih ada, kan harus ada sesuatu yang diperbaiki. Sebetulnya kalau kita mau nyimak, Mas, Gus Menteri ini sudah dari 2 tahun yang lalu menginisiasi penambahan
seleri untuk pendamping lokal desa. Sudah dari 2 tahun yang lalu. Hanya memang politik anggaran di pusat memang masih banyak ditentang. Karena menurut beberapa partai lain, saya tidak bicara partai lain, saya tidak ingin. Enggak apa-apa, terusin aja. Enggak terlalu apa Begini. bahaya nih. Rasanya begini. Di sini enggak bahaya loh. Ya, 10 atau 7 dari 15 anggota misalkan dalam membuat satu keputusan itu masih belum sepakat untuk dinaikkannya anggaran dana desa yang bisa mensupport peningkatan seleri untuk pendampingan lokal desa. Ini masih belum disetujui. Oh, tadi betapa Gus Menteri ingin itu. Iya, Gus Menteri sangat menyadari bahwa itu masih jauh dari layak. Kalau kemarin si apa namanya Cukup ya membahas yang ini, cukup ya kita. Enggak, harusnya kan kalau kemarin kepala desa demo, kenapa enggak pendamping demo juga kan gitu, Mas? Enggak lah, kami haram untuk kemudian enggak. Kan tugasnya mulia, karena katanya tadi membawa misi kenabian. Mulia loh, Mas. Nabi itu tidak pernah nuntut gaji loh. Aduh. Ngemes, Mas. Aduh, ini perlu dikasih gula babinya ini. Oh, kita karena memang judulnya orisinil. Sudah tidak masalah. Orisinil, Mas. Iya, jadi kopinya sini ori, Mas. Pahitnya desa. Jadi itu. Ampun. Oke, Mas. Terakhir, Mas. Ya. Ini kita ngobrol banyak hal lah tadi ini ya. Jadi kalau sampean sebagai pendamping desa di level kabupaten lain, kan pasti sampean dengar lah masalah keluhan teman-teman pendamping di bawah sampean di kecamatan, di desa. Apa Mas sebenarnya yang menjadi kegelisahan, yang menjadi aspirasinya sampean? Sebenarnya apa sih Mas permasalahan pembangunan desa yang sampai saat ini tuh belum terselesaikan? Kan ini mumpung habis ini kan pilihan kita nih, presidennya baru. Saya mencatat ada 5 titik kritis pembangunan desa. Oke. Pernah dari perjalanan saya dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, karena saya berpindah-pindah tugasnya. Kalau saya catat itu, saya pernah mencatat ada masalah yang sama di beberapa kabupaten tempat saya bertugas. Itu pertama yaitu pembangunan dokumen perencanaan itu masih kering data kerawanan. Artinya pembangunan ini masih tidak betul-betul direncanakan berdasarkan masalah yang ada di desa. Oke. Itu satu. Yang kedua, belum partisipatif. Artinya kurang partisipatif. Ya itu tadi yang saya katakan bahwa partisipatif ini masih seringkali berhenti pada batas makna kehadiran saja, kehadiran unsur-unsurnya desa, maka itu sudah partisipatif bagi pemerintah desa. Yang penting fotonya lengkap mewakili sekian banyak unsur, maka itu partisipatif. Ini yang kemudian yang ketiga penentuan waktu musyawarah desa. Ini masih menjadi keputusan kepala desa. Penentuan waktunya tidak luas begitu. Artinya kalau lihat siklus pembangunan ini panjang, Mas. Iya. Bahwa Januari sampai September adalah waktunya. Ini siklusnya sudah jelas. Kapan RKP, kapan penggedokan APBDes ini sudah jelas. Tapi seringkali di desa itu mengambil seminggu sebelum deadline. Jadi terlalu mepet itu. Jadi tidak ada proses dari minggu ke minggu untuk menggali masalah. Nah, proses-proses ini sering di skip. Akhirnya partisipasi tadi nomor 2. Akhirnya partisipatifnya kurang. Nah itu. Yang keempat, wah ini saya lupa catatannya. Kebetulan tidak bawa catatannya. Iya. Ada 5 titik kritis yang masih harus dibenahi. Gitu. Kurang lebih itu. Tapi yang penting itu data. Yang penting data, Mas. Data data masalah yang ada di desa itu harusnya rigid sebelum menuju ke perencanaan dan penganggaran. Ini masalah yang paling pokok harus. Jadi memang apa ya? Biasa dia. Jadi terlalu dikontrol seragam. Jadi
Dikontrol oleh siapa? Bukan dikontrol, maksudnya ngontrol itu kan melalui peraturan undang-undang. Jadi kayak dia seragam. Ini kita baru ngomong Jawa loh, kalau di luar Jawa kan mungkin karakternya bisa beda-beda. Iya kan? Saya kurang sepakat disebut dikontrol supaya seragam. Yang mana? Yang maksudnya yang kontrol? Saya belum menemukan peraturan di level apapun ya. Ya, korek kalau saya salah. Yang mengatur beberapa hal tentang melindungi hak-hak asal-usul adat misalkan. Banyak. Bisa jadi Mas, terkait dengan tadi misalkan ada kepala desa dalam hal mengawal proses perencanaan penganggaran. Bisa jadi memang itu kebiasaan desa itu dulu-dulunya seperti itu. Misalkan Mas ya. Ya. Gitu kan. Jadi merubah desa itu variatif. Merubah kebiasaan desa yang kurang baik menjadi baik ini kebutuhan waktunya variatif. Ada yang desa itu cepat sekali ketika kita dampingi dan kita dorong untuk menjadi lebih baik. Kemudian bisa beradaptasi secara cepat, itu juga ada. Ada yang butuh waktu agak panjang untuk membuat desa itu sadar dan melakukan perencanaan secara baik dan benar. Ini juga ada. Enggak, maksud saya kan kearifan lokalnya jadi hilang. Bisa jadi loh, bisa jadi maksud saya. Kan bisa jadi misalkan ini aturannya, harus musyawarah desa, harus ini, kan ada lembaga BPD, harus melibatkan ini. Padahal sebelum ada aturan itu, mereka udah punya mekanisme sendiri. Akhirnya hilang loh Mas, kearifan lokalnya itu. Tidak bisa, karena kami juga sudah ada regulasi yang mengatur itu. Nah itu loh Mas maksud saya. Ini ada regulasi yang mengatur itu. Bagaimana RPJM itu disusun, ada 7 proses itu. Iya. Ada 7 proses itu, pembentukan tim penyusun, kemudian ada penyelarasan arah kebijakan dengan pemerintah kabupaten dan ke atasnya. Ada lagi beberapa proses yang ini juga harus dilalui dan ini dikawal oleh pendamping desa. Nah, proses-proses ini dilalui. Tapi bagaimana dia melalui proses-proses ini secara substantif atau secara formalitas ini yang beragam. Jadi ada desa itu yang penting ini dilalui. Yang penting ini ada proses pembentukan tim penyusun, ada proses Iya, Pak. Penyelarasan. Ini ada yang melalui secara betul-betul secara benar, ada yang sekedar formalitas. Banyak juga yang begitu. Nah ini kehadiran kami ini harusnya bisa mendorong ke sana agar ini betul-betul dilalui secara substantif setiap prosesnya. Oke, rumit berarti ya desanya. Ya, karena karakteristiknya rumit dan beda ya. Rumit dan tidak tergantung SDM-nya juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak muncul kepala desa, anak-anak muda yang mulai tertarik untuk menduduki jabatan kepala desa. Iya, sekarang sudah banyak muncul. Ada yang lagi viral itu kepala desa bertato. Kali ya itu kepala desa muncul. Kepala desa apa ada dia bertato. Iya tahu. Ya itu viral gara-gara kepala desa yang demo-demo itu dia. Kan viral gara-gara itu dia ikut, ada yang ngerekam itu viral itu. Ya. Artinya ada kesadaran, ada pergeseran kesadaran. Jadi anak-anak muda sekarang sudah mulai sadar untuk bahwa saya juga harus hadir untuk ikut terlibat di desa begitu. Nah ini kan tentu ini adalah kemajuan yang luar biasa bagus. Memang nggak mau nyalon kepala desa. Saya ya kalau ada nasibnya ke sana mungkin tertarik juga, boleh. Berarti ada niat? Nggak ada kalau di nggak ada kalau. Mas Indra ini hati-hati sekali soalnya sebagai pendamping desa. Enggak tahu apa karena hari ini dia pakai baju warna hijau. Ya jangan ke sana lah, jangan pakai warna-warna. Enggak, karena saya kan pakai baju warna oranye. Ya nggak tertarik saya ngomong itu. Enggak Mas, bercanda lah Mas. Ya intinya semangat kita itu kan pengen membangun Pak desa, karena kan ya gimana pun katanya desa semangatnya menjadi brandnya awal kan, itu kan Gus Mundi sering ngomong gitu. Saya pikir saya sudah dapat kode ini dari operator nih. Ya mau saya ganti terus dia ngomong dulu tentang itu. Berarti ada yang nggak boleh dikorek, pasti apa dikorek. Nah, sebagai orang desa ada yang nggak boleh dikorek. Oke. Terima kasih Mas, ya. Kawan-kawan kita ngobrol lagi deh. Oke. Tapi kalau nanti ajak ngobrol lagi harus berani ngomong. Tentu. Beneran ya? Ya, saya akan minta izin dulu.
Oke Mas Kan. Tapi itu harus SP ya. Enggak lah, kita akan menyuarakan kebaikan. Ya. Tidak menyebutkan orangnya siapa. Siap. Kami juga suara dari. Oke Mas, makasih Mas udah nyepatin Ya, obrolan kita hari ini. Kalau Makasih banyak. kurang substanstik kita Oh iya, nanti kita atur ulang lagi. Siap. Ngobrol-ngobrol. Kan kita juga sering di luar ini kan sering ngobrol. siap. Bagian yang di skip ya nanti kan. Nggak usah. Lost aja. Oke Mas, makasih banyak. Sekali lagi makasih banyak udah berbagi Siap. ide dan cerita aspirasinya di sini. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya sama Mas Indra tentang pengalaman dia sebagai pendamping desa TA ya tadi ya. Yang TAPD, apa tadi? TAPM. Walaupun dari tadi saya dorong suruh ngomong biar keluar, ya keluarlah dikit-dikit. Ya. Karena ini harus diaspirasikan Mas. Jadi biar dengar, kan gitu kan. Mumpung timingnya pas. Siap. Oke, gitu dulu sobat. Makasih kalian yang udah nonton. Ikuti terus episode kita selanjutnya. Sekian, bye-bye.